Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Pansi AC. Kali ini kita memperbaiki power window. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe, tekan tombol like dan share apabila Anda suka video ini. Ini adalah kijang super atau kijang. Oke, begini ya penjelasannya. Saklar power window universal bisa kita pasang ke saklar power window kijang ya. Bisa diaplikasikan untuk tengahnya ya. Tengah dia adalah arus strum ya. Tengah ini adalah arus strum ketika kunci kontak on ya. Ini tengah ya, arus strum ketika kunci kontak posisi on. Kalau dia kontak mati, arus juga ikut mati agar aki tidak termakan arusnya ya. Kemudian tengah ini samping dan samping sini 1 dan 2 nya adalah ground. Ground artinya negatif ya. Negatif kita pasang ke baut, ke ground body ya. Kemudian ujungnya ke dinamo dan ujung satunya ke dinamo. Bolak-balik sama saja ya. Kalau misalnya terbalik, naik dan turun tinggal dibalik saja kabelnya ya. Demikian, ketika kita sudah pasang sekunnya, langkah lebih baik kita pasang sekun, masukkan di sini ya. Lalu masukkan di sini agar tidak terjadi konsleting kabel yang berdempetan. Setelah kita lakukan pengecekan arus ya, kita hidupkan mesin, kemudian arusnya kita cek, kita tes pen. Ternyata arusnya nyala ya, ada semua ya, baik arus strum maupun arus negatif ya. Sekarang kita coba lakukan pergantian saklar ya. Apakah kemungkinan saklarnya rusak? Ini kita tes ya, arusnya ada ya, groundnya ada, strumnya ada. Kemudian ground satunya juga nyala. Kemudian kita coba lakukan ganti saklar dengan saklar yang baru. Ternyata juga tidak ada reaksi kaca untuk naik dan turun. Ketika kita tekan tidak ada reaksi, kabelnya kita benarkan dulu agar betul-betul masuk. Kita tes pen strumnya, saklarnya berfungsi dengan baik ya, dia nyala saja ketika waktu kita tekan. Kemudian kita lakukan lagi tes pen pada ujung-ujung ya. Ujung tes pen kita pasukkan pada ujung saklar satu dan satunya lagi ujung satunya untuk mendapatkan tes pen yang akan kita tes. Kemudian kita lakukan tekan, turun dan naik. Ternyata menyala saja ya dengan baik. Ternyata analisa kita adalah dinamonya yang bermasalah. Kita lakukan pembongkaran dinamo, kita lepaskan saja baut kaca 2 biji, kemudian baut dudukan dinamo, dudukan kaca, regulator kaca, kita lepaskan semua dan kita keluarkan melalui celah sebelah kiri. Sebelumnya kita lepaskan kabel dinamonya. Kita siapkan pengganti dinamo yang baru dengan gigi 7 ya, dinamo power window gigi 7. Kita lepaskan baut dudukan dinamo dengan menggunakan obeng atau kunci L ya, kunci L segi 5, kunci L belimbing atau obeng men. Dinamo sepertinya masih orisinil bawaan mobil, umurnya sudah lama ya, kemungkinan sudah 20 tahun lebih. Saatnya penggantian dinamo power window.
kita lepaskan 3 biji baut, kemudian yang baru kita masukkan dan kita pasang pada dudukan regulator window. Kita paskan lubangnya, kita pasang bautnya 3 biji ya. Usahakan duduk dengan rapat. Gigi power window yang gigi 7 bisa duduk dengan rapat pada gigi pada regulator window. Kita kencangkan saja. Setelah terpasang dengan sempurna 3 biji baut, kemudian kita naikkan saja regulator window. Sebelumnya kita lepaskan isolasi kabel pada dinamo dan kita buka kabelnya agar memudahkan pada waktu penyambungan kabel ya. Kita pasang regulator window pada pintu, kemudian kita pasang juga kacanya. Selanjutnya kita melakukan penyambungan kabel dinamo. Setelah kita lakukan penyambungan kabel pada dinamo, kita tes ya, turun, kemudian naiknya agak seret ya, agak berat ya, karena kemungkinan karet jalur kacanya udah dikasih minyak gimana gitu, jadi dia agak seret. Bagaimana supaya lancar? Kita semprot saja menggunakan semer dashboard yang kaleng botol itu, harga 40 ribuan. Kita semprotkan pada jalur kaca, terutama pada bagian bawah dan atas. Kita semprot saja sampai dia basah, dan ini aman loh. Kalau kita semprot pakai WD atau karburator cleaner, maka dia akan tambah kering. Tapi kalau pakai ini dia akan tetap basah karena sifatnya yang semir itu ya, ada licinnya. Nah, sekarang sudah agak lancar. Sekarang kita setel kacanya agar pada posisi yang pas. Kita longgarkan setelannya pada 2 baut pada regulator window. Itu kita naikkan saja sampai full mentok, lalu kita paskan dan kita kencangkan setelan regulator power window. Sekarang udah siap, udah selesai, tinggal kita pasang kembali semua tutup door trimnya. Kita lakukan kembali tes turun naiknya. Setelah kita semprot lagi bagian jalur bawah, kita tes turun dan naiknya, ternyata sudah bisa dengan lancar ya, sangat lancar naik dan turun. Kijang super, kijang grand ya, kijang grand ya. Kalau kijang super itu belum power window, ini sudah kijang grand tahun 94, 95 sampai 96 ya. 97 sudah kijang kapsul ya. Oke, semua sudah bagus, bekerja dengan sempurna. Kita lakukan pasang door trim. Terima kasih telah menonton channel saya. Silakan di komen apabila ada yang perlu ditanyakan. Oh ya, satu lagi ketinggalan penjelasan tentang ground pada saklar tadi. Apabila groundnya kita pasang pada baut, maka akan sebelah kiri saja yang berfungsi. Apabila kita memungsikan saklar yang sebelah kanan, saklar pusat, maka kita pakai kabel yang dari saklar pusat 2 ya. Ground itu dari saklar pusat ada 2 kabel. Nah, groundnya kita sambungkan ke situ, jangan disambung ke baut karena bisa konslet. Demikian, silahkan ditekan subscribe dan like-nya. Terima kasih.
Jumpa lagi pada video tutorial perbaikan mobil berikutnya.